Attack on Titan berakhir dengan kemenangan tim Armin yang berhasil menghentikan Rumbling dan membunuh Eren Yeager. Namun, meskipun Eren berhasil dihentikan, umat manusia telah membayar harga yang sangat mahal. Sekitar 80% populasi dunia, atau kurang lebih 1,1 miliar jiwa, tewas akibat Rumbling. Jika bukan karena sifat Armin yang dianggap naif oleh banyak pihak, mungkin manusia di luar tembok benar-benar akan musnah tanpa sisa. Sebelum membahas bagaimana jika rencana Armin digunakan oleh Eren, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa Armin dan Eren memiliki pandangan yang sangat berbeda. Eren dan Armin adalah sahabat sejak kecil, bersama dengan Mikasa. Ketiganya telah melalui banyak hal sejak usia muda. Armin adalah sosok yang pertama kali menumbuhkan keinginan Eren untuk melihat dunia luar. Saat masih kecil, Armin membaca sebuah buku peninggalan kakeknya yang menggambarkan keindahan dan luasnya dunia di luar tembok. Ia kemudian menunjukkan isi buku tersebut kepada Eren, dan sejak saat itu mereka berdua bermimpi untuk suatu hari melihat dunia yang tertulis di dalam buku tersebut. Buku itu menjadi sumber motivasi utama bagi mereka untuk berjuang keluar dari tembok. Di awal cerita, kita melihat perjuangan Eren dan Armin sebagai anggota pasukan pengintai. Mereka saling bahu-membahu dalam upaya mengungkap kebenaran tentang Titan dan dunia di luar tembok. Namun, berbagai peristiwa perlahan mengubah Eren. Puncak perubahan tersebut terjadi saat ia mencium tangan Historia. Momen ini membuat Eren mendapatkan akses ke ingatan masa depan melalui Grisha, serta ingatan masa lalu dari pemilik sebelumnya, Eren Kruger. Pengalaman ini memicu perubahan besar dalam kepribadiannya. Ia menjadi lebih tertutup, gelap, dan dipenuhi tekad untuk mewujudkan pemandangan indah yang ia lihat, termasuk kehancuran dunia melalui Rumbling, karena ia menyadari bahwa takdirnya seolah telah ditentukan. Kemudian perpecahan antara Armin dan Eren sebenarnya sudah mulai terlihat sebelum time skip, tepatnya di antara Arc Marley dan Arc War for Paradise. Misi pengintaian ke Marley menjadi titik penting di mana pemikiran Eren mulai berubah secara radikal. Menurut Eren, dunia di luar tembok memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan Pulau Paradis. Mereka hidup dengan damai tanpa rasa takut dimakan Titan. Dari sinilah kebencian mulai tumbuh di dalam diri Eren, perlahan namun pasti, seiring dengan semakin jelasnya penglihatan tentang Rumbling di masa depan. Dan pertemuan dengan kakeknya, serta interaksinya dengan Zeke, semakin memperkuat kebencian Eren terhadap manusia di luar tembok. Puncak dari konflik batin dan perpecahan ini terjadi ketika Eren menghilang dan memulai rencana Rumbling seorang diri, tanpa melibatkan teman-temannya, termasuk Armin. Kini, kita sampai pada pertanyaan utama. Bagaimana jika Eren memilih rencana Armin, bukan jalan Rumbling atau genosida? Oke, gue bakal jawab menurut pemikiran dari pribadi gue tentang hal ini. Jika hal itu terjadi, akhir cerita Attack on Titan akan berubah secara drastis. Begitu pula makna dari karakter Eren itu sendiri. Lalu, sebenarnya apa rencana Armin? Armin memiliki rencana yang jauh lebih manusiawi. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Pulau Paradis bisa diajak berdamai melalui jalur diplomasi. Armin berniat memperlihatkan bahwa Paradis memiliki kekuatan besar, termasuk ancaman Rumbling. Namun kekuatan itu hanya akan digunakan sebagai alat penangkal, bukan untuk memusnahkan dunia. Tujuannya adalah menakuti dunia agar tidak bertindak sembarangan terhadap Paradis. Alasan utama Armin menentang rencana Eren adalah karena ia tidak ingin Eren melakukan genosida demi kaum Eldia. Armin menegaskan kepada Eren bahwa tindakan tersebut salah dalam banyak hal, dan ia serta teman-temannya bersedia melakukan apapun demi menghentikannya. Armin mengusulkan gencatan senjata antara Eldia dan Marley, atau mencari solusi damai lain untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Ia menolak ideologi Eren yang membenarkan pembunuhan massal, termasuk terhadap wanita dan anak-anak, atas kesalahan yang terjadi di masa lalu. Bagi Armin, kebencian tidak bisa dibalas dengan pembantaian. Inilah inti dari bentrokan ideologi mereka. Armin tidak pernah menginginkan Eren menyakiti orang lain demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Eren, bukan karena kebencian, melainkan karena harapan bahwa dunia masih bisa diselamatkan tanpa harus mengorbankan kemanusiaan itu sendiri. Sekarang, kita akan bahas tentang what if. Jika Eren memilih rencana Armin, dunia tidak berakhir oleh derap kaki para Titan kolosal, dan Eren Yeager tidak menjadi iblis bagi seluruh umat manusia. Akan ada titik perubahan, segalanya berubah di satu momen, ketika Eren melihat masa depan saat mencium tangan Historia. Alih-alih menerima takdir itu sebagai sesuatu yang mutlak, Eren memilih satu hal yang selama ini ia tolak, kepercayaan. Kepercayaan pada Armin. Eren menyadari bahwa pemandangan indah yang ia lihat bukanlah satu-satunya kemungkinan. Masa depan memang terlihat, tetapi bukan berarti tak bisa dibelokkan. Untuk pertama kalinya,
Eren memutuskan untuk melawan takdir, bukan menaatinya. Rumbling tetap diaktifkan, namun hanya sebagian. Titan kolosal bangkit bukan untuk memusnahkan dunia, melainkan untuk memperlihatkan kekuatan mutlak Pulau Paradis. Beberapa wilayah militer strategis dihancurkan sebagai peringatan, cukup untuk mengguncang dunia, tetapi tidak cukup untuk memusnahkan peradaban. Dunia ketakutan, namun dunia masih hidup. Eren berhenti, lalu Pulau Paradis tidak diperintah oleh ketakutan. Karena tidak ada genosida global, Jaegerist tidak pernah sepenuhnya menguasai Paradis. Eren tidak menjadi simbol absolutisme, melainkan ancaman yang dikendalikan oleh negara. Pemerintahan Paradis tetap rapuh, tetapi tidak jatuh ke dalam fasisme total. Perang saudara bisa dihindari, meski ketegangan tetap ada. Akan ada peran Armin Arlert, yaitu suara dunia baru. Di hadapan dunia yang gemetar, Armin berdiri sebagai juru bicara Paradis. Ia tidak berbicara sebagai pemenang perang, melainkan sebagai manusia yang memahami ketakutan kedua belah pihak. Armin mengakui dosa Eldia, namun ia juga menolak hukuman kolektif. Perundingan dimulai, gencatan senjata tercapai, bukan karena kepercayaan, melainkan karena ketakutan akan rumbling yang bisa terjadi kapan saja. Perdamaian ini bukan perdamaian ideal, tapi ini adalah perdamaian pertama. Dan sosok seorang Eren Yeager akan hambar dan kurang bermakna. Eren tidak mati, namun ia juga tidak bebas. Ia hidup sebagai senjata terakhir Paradis, dijaga, diawasi, dan dibenci oleh dunia. Namanya tetap ditakuti, tetapi tidak lagi disertai kebencian mutlak seperti dalam sejarah asli. Eren menanggung beban itu sendirian, bukan sebagai pembunuh umat manusia, melainkan sebagai penjamin bahwa dunia tidak akan mengulang kesalahannya. Lalu kutukan Titan. Masih ada, kekuatan Titan tidak lenyap. Kutukan 13 tahun tetap membayangi. Namun kini, dunia memiliki waktu. Waktu untuk mencari solusi, teknologi, diplomasi, atau jalan lain yang belum pernah ada. Harapan yang tipis, tetapi nyata. Mereka semua akan memiliki akhir yang berbeda. Dalam dunia ini, tidak ada kemenangan mutlak. Tidak ada kebebasan yang benar-benar murni. Namun juga tidak ada genosida 80%. Tidak ada lautan darah yang menjadi fondasi perdamaian. Eren tidak menyelamatkan teman-temannya dengan membunuh dunia. Ia menyelamatkan dunia dengan menyerahkan kebebasannya sendiri. Dan mungkin itulah bentuk kebebasan paling kejam yang pernah ia pilih. Kesimpulannya, jika rencana Armin berhasil, Attack on Titan akan berakhir dengan jalan tengah yang penuh kompromi. Paradis selamat, sebagian besar dunia tidak hancur. Namun, perdamaian yang dicapai sangat rapuh dan membutuhkan kerja keras diplomatik jangka panjang. Oke, segitu aja pembahasan gua kali ini tentang bagaimana jika rencana Armin yang dijalankan. Sampai jumpa di video berikutnya.